bukan menghalang-halangi kepada program pemerintah. Tapi masalahnya warga belum pernah jual beli tanah, tanaman, dan bangunan dengan siapapun. Nah sekarang bagaimana ini pemerintah mau mengayomi masyarakat atau mau membela pemerintah yang jahat itu? Tol Cisumdawu sejatinya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, memudahkan akses perjalanan dan mempersingkat waktu tempuh. Namun, di balik kemegahan jalan tol Cisumdawu yang dibangun sepanjang kurang lebih 60 km di atas tanah masyarakat, menyisakan kesedihan bagi kurang lebih 1.000 masyarakat. Baik, kali ini saya sudah berada di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Dan sudah bersama saya Pak Yayat dengan beberapa rekan Pak Yayat yang mana mereka adalah warga terdampak dari banyaknya warga terdampak dari adanya pembangunan jalan tol Cisumdawu. Betul ya Pak? Betul ya. Baik. Betul. Sebelumnya kita sudah sempat bincang-bincang ya Pak mengenai adanya pembangunan jalan tol Cisumdawu ini. Betul. Mungkin kali ini perbincangan kita diulang kembali, disampaikan kembali secara rinci dan mungkin Bapak bisa menyampaikan apa yang ingin Bapak sampaikan nanti. Ya, siap. Baik, untuk pertama-tama Bapak sebagai pengawalan, Bapak boleh menceritakan terlebih dahulu bagaimana awal mula akan adanya isu pembangunan jalan tol Cisumdawu ini. Kemudian sampai dengan sekarang tahun 2023 secara singkat, itu seperti apa proses atau kejadian-kejadian yang sudah terjadi? Boleh diceritakan Bapak? Ya, terima kasih kepada Bayangkara dari Jakarta sudah membantu masyarakat Desa Ciherang dan Pemekaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama saya Yayat sebagai masyarakat Desa Ciherang, koordinator warga Ciherang dan Pemekaran, akan menyampaikan terjadinya masalah ada jalan tol Cisumdawu masuk Desa Ciherang, Pemekaran, dan desa sekitarnya itu. Pertama-tama pemerintah mau mengadakan jalan tol lewat Desa Ciherang di Provinsi Sumedang tahun 2005. Ya. Pada tahun 2009-2010 diadakan rapat musyawarah di Desa Ciherang. Nah, rapat musyawarah dibawa oleh Saudara Dr. Nurislan. Rapat pertama masyarakat di Bujuk Rayu, masalah ada jalan tol Cisumdawu itu akan harga dibayar ganti untung setinggi-tingginya. Dan kalau sudah itu masyarakat akan dibayar harga ganti untung, tukang tani bakal sugih muti, tukang dagang bakal jadi sudagar dan bisa nabung nanti di bank kalau sudah di jalan tol. Jadi di Bujuk Rayu. Nah, tapi masyarakat menolak masalah itu, bukan menolak pembangunan, tetapi susah harus kemana pindah tempat itu. Yang pertama itu. Nah, sesudah itu warga menolak, rapat musyawarah yang ke-1 dibubarkan, dibatalkan. Kata penulisan besok harus datang lagi ke Desa Ciherang. Hari Sabtu harus memberikan tanah dan bangunan diberikan kepada hijau pemerintah. Nah, rapat yang kedua masyarakat Desa Ciherang dan Sinamulya itu Pemekaran diintimidasi, ditakut-takuti oleh Saudara Nurislan dari P2T. Bila mana masyarakat tidak menjual tanah, tanaman, dan bangunan kepada pemerintah, nantinya bakal dibawa ke pengadilan. Kalau nanti sudah di pengadilan, nanti barang Bapak itu bakal hilang, tidak akan menerima uang ganti rugi, itu kata Nurislan. Bapak mau ngaju kemana, Bapak mau cicing di mana. Nanti kalau Bapak tidak memberikan, nanti akan diusir oleh pemerintah. Ya, ternyata masyarakat dikarenakan takut kata Nurislan menyerahkan untuk dijual kepada pemerintah. Sudah itu warga secara terpaksa menjual kepada pemerintah itu, Pak Nurislan. Nah, sesudah itu warga bubar, disuruh pulang. Nah, selanjutnya dalam waktu beberapa hari lamanya masyarakat diundang lagi ke Desa Ciherang untuk diadakan negosiasi tanah, tanaman, dan bangunan. Nah, jual beli tanah dan bangunan itu adalah dilaksanakan oleh tim 7
yang bernama Pak Dahlan, Ketua Tim 7. Yang menerima jual beli adalah P2T Nirusan dari Tim 9 Pemda Sumedang. Masyarakat tidak pernah menguasakan jual beli tanah kepada Tim 7 dan tidak pernah mewakilan kepada Tim 7. Ternyata tanah warga Ciherang itu dijual belikan oleh oknum Tim 7 dengan harga yang sangat murah dan tidak adil. Contohnya tanah satu hamparan harga berbeda. Contoh tanah saya cuma dibayarkan harga 1 juta per bata. Tetapi yang saudara Aceh sekarang harganya 11 juta, 10 juta itu berbedanya itu. Itu dari tidak keadilan itu masalah harga itu. Jadi harga itu dibatasi oleh Pemda Kabupaten Sumedang oleh saudara Dr. Nuruslan. Warga menolak harga 1 juta itu, tapi warga diintimidasi, ditakut-takuti oleh Nuruslan. Bila mana bapak-bapak tidak menerima harga 1 juta, nantinya barang hilang, uang hilang. Tidak akan menerima uang sepeser pun, tapi tetap tanah dan bangunan akan dibodoser oleh pemerintah, dijadikan jalan tol. Sok mau menuju ke mana masyarakat? Masyarakat itu harus mendukung kepada pembangunan pemerintah, harus mendorong kepada pembangunan pemerintah. Itu kata manusia. Kalau bapak tetap menolak, nantinya tetap bakal dibodoser semua tanah warga itu. Itu. Jadi masyarakat tidak ada kekuatan ukur nojek kepada tai ayam gitu, kata Pak Nuruslan. Nah, selanjutnya bilang gini Pak Nuruslan, gini aja masyarakat, contohnya gini, panon poe bulan bentang cai seuni angin udara segar, jagat jeung tatangkalana lautan lautna untuk tong ulang taga sakur dunia ini hak milik pemerintah. Masyarakat tidak punya apa-apa. Itu kata Nuruslan. Nah, saya menerima harga tersebut yang 1 juta itu karena diintimidasi, ditakuti, dikenakan sama masyarakat bodoh. Nah, gitu. Nah, selanjutnya, jangka waktu beberapa hari lamanya sesudah gitu diadakan pemberkasan di Desa Ciherang. Pengukuran dulu, pengukuran. Diadakan pengukuran tanah, masyarakat tidak pernah diundang oleh pihak BPN, Perkim dan Hutbun. Tiba-tiba BPN dan Tim 7 melaksanakan pengukuran tanah masyarakat yang kena jalur tol Cihindawu tanpa disetujui oleh masyarakat, tanpa ada kesepakatan masyarakat. Ya, jadi semenah-menah mengukur tanah warga itu. Nah, selanjutnya mengukur tanah di Desa Ciherang itu kurang lebih 2 bulan lamanya. 2 bulan lamanya. Nah, sesudah diukur, BPN membuat berkas di Desa Ciherang. Warga diundang ke Desa Ciherang membuat berkas masing-masing. Sesudah selesai berkas, masyarakat disuruh nanda tangan di berkas tersebut. Tapi format berkas tidak boleh dibaca dulu oleh P2T. Jangan dibaca dulu, yang penting nanda tangan. Di waktu nanda tangan ditutupi format berkasnya. Jadi kami masyarakat tidak tahu ini apakah warkah tanah, asal usul tanah, apakah tidak tahu. Dan tidak tahu harga itu berapa yang sebenarnya. Nah, itu. Nah, gitu. Nah, selanjutnya sesudah ditandatangan oleh masyarakat dengan ditandatangan berpaksa, semua berkas dirampas oleh P2T dan BPN. Kami masyarakat tidak megang selembar pun berkas itu. Dirampas oleh pihak BPN dan P2T. Nah, selanjutnya sesudah berkas dirampas, jangka waktu beberapa hari diadakan pencairan untuk pencairan di Bank BRI Unit Teguh Sumedang. Dipaksa kalau tidak diterima, kata Tim 7 Pak Umar Pak Dahlan, nantinya barang hilang uang hilang kalau tidak diterima. Jadi saya bingung, diterima harganya sangat murah, tidak diterima barang hilang uang hilang. Jadi kami masyarakat menerima uang ganti rugi tersebut karena dipaksa, ditakut-takuti, diintimidasi oleh Tim 7 dan P2T itu. Nah, selanjutnya di waktu mau datang ke BRI Unit Teguh dikasih surat seperti ini. Surat cek katanya. Ini padahal surat cek bukti ke slip setoran. Ini buktinya tadi. Nah, ini buktinya. Baik. Ini dikatakan cek untuk ditukar sama rekening. Nah, ini rekening. Jadi disampaikan oleh pihak bank ini adalah cek, Pak. Dari Tim 7. Oh, iya. Tim 7. Ini diambil ceknya seperti ini. Ditukar sama rekening seperti ini nanti dibangun. Oke. Nah, jadi bingung, diambil harga murah, tidak diambil diancam barang hilang uang hilang. Jadi warga itu
terpaksa mengambil uang tersebut dengan tidak sukarela. Nah itu. Nah selanjutnya sesudah datang ke BRI Unit Tego Sumedang, warga diintimidasi oleh karyawan Bank BRI. Katanya bapak-bapak ibu semuanya jangan mengambil uang banyak-banyak, nanti takut ada rampok ke rumah bapak. Pembayaran itu akan dituntut, dicicil. Ternyata betul. Nah, sesudah masyarakat menerima dari bank, nah, dipotong oleh tim 7 di kamar tertutup di Bank BRI Trego. Siapa yang memotongnya? Nah, dipotong paksa. Yang memotong 0% itu adalah tim 7, Pak Dahlan, Pak Umar, Pak Umis, Pak Bambang di semua tim 7 di sana. Berarti terjadi pemotongan di sini ya, Pak? Terjadi pemotongan yang terpaksa, dipaksa. Kalau sebesar 0%. Dan ada 0,3. Jadi jumlah total di pengadaan itu. Nah sesudah itu pembayaran selanjutnya dari BRI Trego dicicil, dituntut seperti ini. Ini buktinya pembayaran dari BRI Trego Sumedang dicicil tiap minggu, tiap bulan, bahkan ada yang nyampe 1 tahun. Ini buktinya. Ini rekeningnya. Nah itu. Nah selanjutnya sesudah masyarakat menerima uang ganti rugi yang belum ada kesepakatan harga, masyarakat mengadakan demo ke desa, ke kecamatan, ke Pemda, ke DPR, sampai ke Jakarta misalnya. Ditanggapi, tapi tidak ada penyelesaian pembayaran seutuhnya. Tetap saling lempar batu. Tetap warga itu dibola pingpongkan itu tah. Sesudah itu, nah, sesudah mengadakan demo, saya sudah laporan ke Polsek, Kapolres, Kapolda, Jabar. Ini bukti juga ada laporan di Polda Jabar. Ya. Nah, waktu laporan di Polda Jabar, ini buktinya. Demo itu minta keadilan dan kesesuaian. Ini buktinya dari Polres ke Polda Jabar. Saya sudah di BAP. Jawaban dari Polda Jabar ini memerintahkan untuk mengukur ulang kembali kepada BPN Sumedang, 2 kali ke Sumedang, 1 kali ke Pemprov Jawa Barat. Tetapi BPN Sumedang tidak pernah melaksanakan pengukuran ulang tersebut sampai saat ini. Di sini ada jawaban dari pihak BPN di poin 2, ada buktinya di sini. Nah, jawaban pihak BPN bahwa sampai saat ini kami belum menemukan dan atau belum memperoleh dokumen-dokumen bukti pembebasan tanahnya, termasuk peta bidang tanahnya yang menjadi pokok masalahnya, sehingga kami belum dapat melakukan kajian. Ini buktinya. Sedangkan yang bikin peta bidang itu adalah BPN, yang bikin itu adalah BPN. Tapi kan lucu juga ya Pak, tidak mengakui itu. Nah selanjutnya sesudah diadakan demo tidak ada titik temu masalah harga yang seutuhnya. Nah kami selanjutnya memblokade jalan tol Cisundawu, dipatok oleh masyarakat. Lagi dikerjakan oleh PT Shanghai, dipatok dari Dusun Sabagi. Nah, beberapa kali mengadakan pematokan di desa Ciharang itu. Sesudah dipatok jalan tol, jalur tol dipindahkan oleh BPN tim Pamariman. Nah itu dipindahkan jalur. BPN tim Pamariman mengadakan pengukuran tanah, tanaman dan bangunan 2016 tanpa disepakati oleh masyarakat, tanpa mengundang masyarakat. Nah itu. Jadi tanah masyarakat itu yang kena jalur tol Cisundawu kurang lebih 122 hektar hasil ukur BPN yang tidak ada kejelasan. Jumlah berkasnya kurang lebih 1.342 berkas. Tetapi yang dilaporkan ke Pemprov Jawa Barat, ke Bina Marga, cuma berkas warga itu cuma ada 290 berkas. Luas tanahnya cuma 16 hektar. Nah itu. Nah sekarang dikarenakan tetap belum ada titik temu masalah harga, belum dibayar seutuhnya, jadi harga tanah itu sangat murah sekali. Nah, dan tidak ada rincian harga tanah berapa per meternya, tidak ada. No. Terus berapa rincian harga bangunan tidak ada, berapa harga rincian pepohonan tidak ada. Cuma ada tulisan tanah dan bangunan dan pepohonan, tapi harga itu tidak ada rinciannya. Nah itu. Nah selanjutnya sesudah itu warga menyatakan tuntutan dari masyarakat
Mohon kepada pihak BPN, tanah, tanaman, dan bangunan milik masyarakat Desa Serang dan Pemekaran minta diukur ulang kembali. Dijelaskan, undang masyarakat semua. Dari perbatasan Pasir Biru sampai Sinamulya, Desa Serang dan Pemekaran minta diukur ulang kembali. Dan kami masyarakat minta negosiasi ulang yang jelas itu dengan yang bersangkutan. Itu tuntutan dari masyarakat. Nah di sini banyak sekali sesudah jalan tol dipindahkan jalur, banyak yang membuat rumah-rumah hantu, kandang ayam hantu, patung hantu, polindes hantu, posyandu hantu, dan jual patok dibayar. Ada bukti di sini, jelas ada semua buktinya. Nah, dan di sini anehnya yang kena jalan tol kadang-kadang sampai ini banyak yang belum dibayar. Tetapi yang di luar jalan tol ada bukti-buktinya. Dibayar harganya mahal, tapi tidak dipindahkan, tidak dieksekusi. Ada buktinya, bisa dibuktikan, dicek kalau kasih ke lapangan itu. Nah, jadi kejanggalan masyarakat itu banyak sekali kejanggalan. Dampak yang kena gusuran itu dan dampak kena urugan banyak sekali di Desa Serang itu. Seperti daerah Camplang, putus saluran airnya. Terus di Desa Bagitiga juga putus airnya. Terus di Desa Pemekaran sama juga putus airnya. Itu. Jadi banyak sekali yang saya sampaikan dan tuntutan dari masyarakat. Mohon kepada pemerintah yang di atas, Bapak Presiden dan Bapak Menteri, secepatnya diselesaikan. Ternyata ini jalan tol sudah dibuka. Kenapa pembayarannya belum dibayarnya? Nah, itu untuk sementara. Masyarakat itu meminta keadilan, Nah, Bu. itu. Ada tambahan sedikit, Bu. Ada Boleh, iya. namanya, Bu. Ya, Yang tadi dikatakan saya itu betul, Bu. ya, Masalah harga memang ada di dalam ROW itu sangat murah, Ya. sedangkan yang di luar ROW itu di luar patok sangat mahal, Bu. Nah, Dan contohnya yang di dalam ROW 60 bata cuma dibayar 10 juta. ya ada betul. Sampai mati itu Ya. orangnya, Bu. Betul. Yang kedua, Ya. masalah perusahaan masyarakat, Ya, kenapa diabaikan begitu saja sampai sengsara. Dampaknya. Adanya jalan tol ini, proyek Ya. jalan tol ini, usaha seperti saya ini, usaha kandang ayam, Bu, bisa dihancurkan, dirusakkan, belum dibayar. Ya, Sedangkan kandang-kandang hantu yang bikinnya 2 hari, 1 Ya. minggu itu dengan modal 50 juta, dibayar. 750 juta itu Tuh. oknum PPK, Pak. Saudara Ibeng. Nah, Saudara Ibang dan tambahan lagi, Ya. mohon dampak-dampak yang punya masyarakat di luar itu, yang sawahnya itu bagus, Ya, dia tempat makannya Ya. di sana, sejahteraannya, keluarganya Ya. sekarang sengsara, Bu. Ada yang sampai tidak punya rumah gara-gara Ya. jalan tol ini. Betul. Mohon ke pemerintah yang berkaitan dari atas, jangan memerintahkan pejabat-pejabat yang ada di Sumedang itu orang-orangnya semua bohong terus, ya, gitu. Dan semua permasalahan ini, prosedurnya yang dipakai atau programnya pemerintah yang dipakai ini, saya belum tahu mana yang benar. Ya, Karena yang dirasakan oleh masyarakat itu gara-gara ada jalan tol itu sengsara, disengsara, benar-benar dimiskinkan. sengsara. Karena semua masyarakat dibohongkan terus. Katanya ini akan diganti untung. Ya, ternyata Sesuai ganti rugi. Pemberitaan awal dari P2T bahwa masyarakat itu tidak akan dirugikan, Ya. akan diganti untung. Ternyata akhirnya apa-apa dijual belikan karena masyarakat dirampas itu Ya. semuanya milik masyarakat. Baik. Itu mohon Ya. keadilan dari kami Ya. semua kepada Bapak Presiden lah, paling Mohon tingginya sosial. itu. Mohon keadilan ini segera diselesaikan. Nah, itu. Kasihan masyarakat sampai sengsara. Ini yang dampak juga belum dibayar. Ya. Masyarakat sampai yang tidak punya tanah. Buat apalah Ya. Bapak Presiden itu ngasih bantuan. Ya. Sekarang masyarakatnya sengsara, tidak Ya. dibantu. Ya. Itu bupatinya juga itu kejam, sangat kejam. Ya. Pelayanannya Asdanya. buruk. Betul. BPN Tuh, sama dibiarkan masyarakat itu mati Ya. oleh bupati. Tolong disampaikan ke Bapak Presiden ini dari tokoh masyarakat Ya, betul. Desa Ciherang, Pamekaran, Ya. dan desa-desa yang lain. Ya, dan. Itu 5 desa ini Ya. terdampak Baik, yang Bapak. disengsarakan oleh adanya jalan proyek Boleh jalan tambahan tol lagi, ini. Bu? Oh, Terima kasih, silakan. Bu. Ya. Tambahan, jadi warga Ciarang Pemekaran dan Mekarjaya dari Ujung Jaya kehilangan mata pencaharian.
dari perusahaan, dari pertanian, dikarenakan itu tanahnya udah digusur Baik. tanpa ada kesepakatan harga itu. Banyak sekali dampak-dampak yang dirugikan oleh oknum-oknum tersebut. Baik. Tapi saya tidak menuduh siapa yang bermain. Iya. Nanti juga ada dari atasan, itu aja. Mohon sekali lagi dari Desa Mekarjaya, dari Ujung Jaya juga Bansari sama. Gitu. Ini satu tim, gitu. Sakur Jaya. Gitu. Tak begitulah, jadi ini panjang ceritanya. Mohon Baik. kepada ini dari Bayangkara membantu masyarakat, diundang oleh saya. Mudah-mudahan ini secepatnya diselesaikan. Capek. Bila mana tidak ada titik temu dari pemerintah, pejabat Sumedang apa dari mana juga, kami masyarakat akan mengajukan pemblokiran jalan tol. Bila mana itu tidak diselesaikan itu, bukan menghambat kepada pemerintah, bukan menghambat pembangunan itu masyarakat. Nah begitu. Baik. Ya. Baik Bapak, berarti bisa disimpulkan bahwasanya pembangunan Jalan Tol Cisumdawu ini ada isunya akan dilaksanakan pembangunan itu sejak tahun 2005. Ya. Dan mulai terjadi pengesahan atau Ya. kesepakatan yang sebetulnya tidak disepakati itu Tidak. tahun 2009 sampai dengan tahun 2010. Iya. Baik. Kemudian sebelumnya juga Bapak sempat menyampaikan di tahun 2010 masih tanggal 16 Juli ya, Ya. Pak. Itu Ya. ada pembayaran yang tidak disepakati oleh masyarakat. Betul. Itu tanggal tepatnya Betul. 16 Juli 2010. Betul ya, Bapak? Betul. Baik. Dan sempat disampaikan juga oleh Bapak tadi di tahun 2016 Ya. yang mana sempat disinggung juga sebelumnya bahwasanya Ya. di tanah yang telah dirusak dan telah dibangun jalan tol Ya. itu masih belum dibayarkan, Ya. tapi di luar jalur itu Dibayarkan. dibayarkan dengan harga yang mahal. Iya. Itu terjadi Betul. di tahun 2016 ya Pak ya. Betul. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya dari Ya. tahun 2010 sampai dengan sekarang tahun Ya. 2023 Iya. sudah hampir 13 tahun lamanya. Betul, 13 tahun lamanya. Warga Desa Betul. Ciherang ini masih tidak menerima kejelasan Betul. dari adanya isu Ya. ganti untung ya Pak ya. Betul. Baik. Betul. Tadi juga sempat disampaikan beberapa bukti yang Bapak Ya. sampaikan Iya, tentang betul. cek yang Ya. mana ini disampaikan bahwa ini adalah cek ya Cek Pak. ini. Namun ini entah maksud mereka itu cek apa, Ya. tapi di sini adalah slip penyetoran. Betul. Yang mana pada Ya. akhirnya ditukarkan dengan Rekening. ini. Betul. Baik, selain itu Ya. tadi ada satu lagi Bapak. Ya, Apa ya? laporan itu apa? Coba. Ya apanya? Oke, di sini juga cicilan-cicilannya Betul. tertera ya Pak ya. Iya, ada buktinya. Kalau rekening ini dari tahun berapa sampai ke tahun berapa Pak? Ya. Dari tahun 2010 sampai 2011. Ini dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011. Dan nominalnya ini masih di angka Ya. satuan, Ya. tidak 2 digit. Ya. Baik, ini bukti-bukti yang Bapak miliki. Ya. Selanjutnya juga tadi ini ada tanda bukti lapor ya Pak Ya, ya, betul di Polda Jabar. dari Polda Jabar. Ya. Bukti-buktinya terlampir oleh Betul. Pak Yayat dan rekan-rekan. Betul. Karena ketidakadilan yang ada. Ya. Jadi berkas-berkas semua bukti-bukti yang ada sejak Ya. tahun 2010 lamanya Iya, betul. dikumpulkan ya Pak ya. Dikumpulkan. Baik, Ya. Bapak kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mungkin. Ya. Ini Bu, ada satu lagi Bu. Silakan. Jadi saya teh Bu, sok agak menangis lah. Ya. Karena betul. dulu pelapornya saya Ya. pertama itu. Ya, betul. Masyarakat Ya. ditendang minta sesuai Keadilan, ya. keadilan sampai meninggal. Jadi saya sok nangis Bu atas pelaporan masyarakat itu, ngeri lah gitu. Sama. Nah kejadian juga Bu, anehnya ada pemanggilan untuk pengambilan uang kok jam 11 malam Ya, tuh. itu. Tuh. Masyarakat tanya kas eueuh berang, Gitu. kalau berang berbahaya Bu, banyak kerampok. Itu kata oknum P2T Kata dan oknum P2T itu. Itu terjadi di tahun berapa Pak? Masih Tahun dekat-dekat ini? 2010. 10. Di tahun 2010. Betul. Dan masih teringat sampai Ya. dengan sekarang ya Pak. Ya, betul. Contohnya juga yang 30 bata dibayar 15 bata. 15 bata dibayar 9 juta dan 60 bata dibayar 10 juta 500. sampai berkelahi sama Ya, kepala desa itu Bu. Ditendang sampai meninggal sekarang. Nah itulah cukup pelaporan saya dan dilanjutkan oleh yang Ujung Jaya sih. Ya. Ini ada masjidnya. Ini masjid belum dibayar spesial pun juga spesial ini. Ini juga lampiran-lampiran bukti ya Lampiran Pak? bukti semuanya lampiran ada. Ya. Baik Bapak. Ya.
ada berapa desa yang terdampak selain desa Ciherang ini, Pak? Ya, 1 desa Ciherang, 2 desa Pemekaran, 3 desa Cigende, 4 desa Sinamulya, 5 desa Mekarjaya, 6 desa Sakurjaya itu. Masih banyak itu. Masih banyak. Baik, berarti hampir semua desa yang terdampak ini memang cukup parah ketidakadilannya ya, Pak ya? Iya. Tuh, yang paling lebih parah Ciherang dan Pemekaran. Itu. Ciherang lebih parah. Ya. Baik, kalau Betul. untuk jumlah warga yang terdampaknya sendiri dari desa Ciherang itu berapa? Dari desa yang lain mungkin Bapak tahu ada berapa? Ya, dari desa Ciherang ada Iya. 1.342 berkas. Dari Itu yang berapa terdampak. kakak atau dari berapa Iya, orang? Itu masalah kakaknya tidak, tapi berkasnya yang saya tahunya. Berarti ada 342 berkas. 1.342 berkas. Yang Itu di desa bermasalah, Ciherang. yang bermasalah, yang mengajukan kurang lebih 550 berkas itu di Ciherang itu. Kalau desa Pemekaran kurang lebih 130 berkas itu. Ini warganya pada hari di sini pada datang di Pemekaran itu. Nah itu. Nah selanjutnya, Desa yang 5 desa. ya yang 5 desa, desa Ciherang, desa Pemekaran, desa Cigene, Sinamulya, Mekarjaya. Itu 5 desa terdampak ya, Pak ya. yang Dan Ciherang terdampak. ini salah Ya, satu yang terus terparah. Sakurjaya itu, Jatimulya itu. Baik, dan Masih banyak Jenel lagi. itu atas Iya. nama Pak Ijang. Pak Ijang, yang Pak Ijang itu bukan di jalur tol tapi di luar tol, tapi kena dampak. Karena Dan sudah dibayarkan? ya, belum dibayarkan. Oh, belum Jadi dibayarkan juga? dari teras ini keluar air, muncul air ya. WC juga tidak punya WC Pak Ijang sekarang di Sangsara. Tetapi yang di atas tidak kena dampak dan aman jauh dibayar. Kenapa yang Pak Ijang tidak dibayar itu ya? sudah dibayarkan yang jauh itu ya. Betul. Nah, yang di Mekarjaya dan di Sinamulya, tanah Pak Endang, di Bapak Endang, belum jual beli, belum dibayar, pohon jati, kebun jati sudah dieksekusi, belum ada pembayaran. Terus di Sinamulya yang Bapak Warjan, Dan SPPT-nya masih dipegang. ya, yang Sudah Pak Warjan dijadikan itu jalan. sama juga, belum jual beli, belum dibayar, sudah dieksekusi, sudah dihancurkan. Ini Bapak Warjana ke sini, Bapaknya ke sini. Nah, ini lanjutannya nanti bisa ditanya warga masing-masing biar lebih jelas. Baik. Bila mana bisi Pak itu bisa nggak bohong gitu teh. Bisa Baik, ditanya Bapak. Baik. satu persatu itu. Baik, Itu. mungkin kita lanjut, Pak. Ya. Untuk Bapak sendiri khususnya ya, Ya, Pak ya, Yayat. Betul. Ada berapa SPT atau ada berapa sertifikat tanah yang mungkin sudah diserahkan untuk adanya pembangunan jalan tol ini, Pak? Ya. SPT dan sertifikat kurang lebih 1.340. Itu untuk di desa Ciherang. Desa Ciherang. Kalau untuk khususnya Bapak sendiri, Nah, untuk Bapak sendiri, yang Bapak itu yang di blok sebagi 1, 3 SPT, satu hamparan. Terus yang di blok Sempur 1 SPT, yang di blok Masjid 1 SPT itu. Dan Berarti masjidnya. ada Jadi 3 ya, Pak? Ya. Baik. Luas tanah Pak Yayat yang ada di blok Ukim sebagi 1 jumlahnya kurang lebih 149 bata. Cuma dibayar tanaman dan bangunan saung 153 juta. Dan dipotong oleh tim 7 0,2% dan dicicil, itu yang saya. Terus yang selanjutnya yang di blok Sempur itu kena gusuran tahun 2016. Karena jalan tol dipindahkan jalur oleh tim pemariman, bukan pelebaran, dipindahkan jalur. Yang saya kena lagi. ya. Di blok Sempur kurang lebih tanah saya dari Bapak Yaya luasnya 858 meter, yang dari Bapak Surya 420 meter, jumlahnya kurang lebih 106 bata. Ya. Baru dibayar 254 meter dengan nilai harga 322 juta, ada bukti-buktinya itu. Yang separohnya belum dibayar sepeser pun. Tapi anggapan BPN sudah dibayar. Saya tanyakan, mana bukti pembayarannya, mana bukti PH-nya, mana bukti surat ukurnya, mana undang-undang, tidak ada. Baik. Itu masalah yang saya. Dan di tanah di blok sebagi 2 kurang lebih 72 bata. Tapi hilang 2 bata dikarenakan dicuri, dibangunkan masjid. Masjid itu tempat saya, dan DKM itu mencuri lagi tanah saya 2 bata itu. Ternyata di sana cuma ada 68 bata yang di dusun sebagi 2. Itu sudah dibayar dengan paksa. Dengan nilai harga 600 sekian, ada buktinya. Kalau masjid sepeser pun belum dibayar, tetapi jalan tol sudah selesai.
mau bagaimana pemerintah yang di atas. Sedangkan masjid itu penting sekali dipakai Jumatan masyarakat. Udah berapa tahun, dari tahun 18 sampai 2003 sampai saat ini. Jadi warga yang pindah dari dusun Sebagi itu, kalau Jumatan dari masjid dan agak malu itu. Agak malu. Berarti sejauh ini masih belum ada masjid belum pengganti ada. di sini ya, Pak ya? Itu. Nah sekarang akan dilaksanakan di tempat saya di sini, masjid dipindahkan. Nah nanti yang ada sisanya saya akan bagikan ke dusun Sabagi 3, ke dusun Sabagi Rancamaya, terus ke dusun Pasir Bulun. Sisa dibangunkan masjid. Udah disediakan tempat itu. Terus Pak Yayat minta petunjuk ke BPN, Bu, masalah masjid ini. Nah, Saya dimarahin gitu. Dimarahin oleh Pak Tarto. Pak Yayat, kamu tidak nyambung datang ke sini. Bukan urusan saya, katanya. Ini saya udah menurunkan ke Timda, gitu kata Pak Tarto, marah-marah sama saya. Tidak ada urusan dengan saya. Kalau saya ditunjuk oleh Timda, walaupun dijerumuskan semua, saya turun gitu kata. Itu kata BPN. Jadi yang menghambat kepada pembangunan itu adalah oknum-oknum pejabat BPN. Itu. Mohon maaf, saya bukan pada kenyataan. Kenyataan itu. BPN itu mendadak kaya raya, Pak. Membeli mobil Fortuner, Pajero, APP, Avanza. Tapi kami masyarakat lihat aja keadaan saya. Kena jalan tol itu disangsara, dimiskinkan. Begitu ta. Jadi Mohon semua aturan BPN yang dipakai itu sepihak semuanya. Sepihak. Tidak pakai undang-undang Nah, itu. gitu. Bohong terus, jadi masyarakat Banyak sekali sampai yang mati disalahgunakan kebohongan, gitu. Nah di sini ada buku paparan dari pemerintah, lebar jalan tol 60 meter dari bawah. dari bahu ke bahu. Di Desa Ciharang hampir 1 kilometer lebarnya jalan itu. Tidak digunakan jalan tol. Paling sedikit lebarnya 200 meter. Bisa dibuktikan di survei sekarang itu. Itu. Biar lebih tahu yang di atas, apakah Pak itu ngomong itu bohong, apakah jelas. Survei membuktikan itu. Nah, banyak sekali. Dan di sini masyarakat di waktu nanda tangan di atas materai, warga beli sendiri materai. Beli sendiri. Ini yang 12 tata cara tidak digunakan oleh pihak BPN dan P2T. Dilanggar ini aturan hukumnya. Ada bukti-buktinya. Nah, ini buktinya dilanggar. Jadi warga itu belum ada pelepasan hak. Kalau dia harus ada tuh berita acara, membuat berita acara pelepasan hak, tidak pernah. Ini buktinya, dilanggar semua. Dan di sini ada format-format dari atasan, biaya operasional, ada bukti-buktinya. Nah, warga tidak boleh membeli materai, ini beli sendiri Pak. Boleh ditanya warga satu persatu itu. Nah itu. Nah selanjutnya silahkan apa masalah bagian ujung jaga. Boleh Bapak? Coba. Barangkali ada yang ingin disampaikan? Coba. Jadi artinya gini, kami ini selama ini tidak ada titik temu. Ya. Jadi ketika kami mengadukan ke siapa, Ya. permasalahan kami ini tidak ada yang mau menangani. Betul. Nah, sekarang ada tim katanya dibentukan oleh Pak Bupati, oleh siapa, tapi tidak ada titik lanjut. Ya. Nah, ketika masyarakat sendiri sekarang melakukan aksi, menyampaikan orasi, disangkanya mengganggu ketertiban umum. Ya. Padahal mah kami semua itu adalah tidak lebih hanyalah apa? Menuntut hak kami. Ya. Kami tidak keberatan dan sangat mendukung Ya. program pemerintah ini dengan adanya jalan tol yang Ya. melewati tanah kami ini. Betul. Ya dengan catatannya tadi, pemerintah harus konsekuen dalam artian berikan dong ganti rugi. Ya. Silahkan, kami sangat mendukung karena apa? Harapan Pak Presiden Jokowi sendiri punya harapan bahwa dengan tol ini ya mau leading sektor pendidikan, ekonomi dan sebagainya maju, manakala tadi transportasinya bagus, memadai. Saya kira itu. Khusus untuk di Sakurjaya, Bu, ini kebetulan saya punya tanah kurang lebih 54 hektar. Ya. Tepatnya di blok C26 ya yang saya miliki, yang secara kebetulan yang terlintasi jalur tol ini 9 hektar. Ini perjalanannya saya kira sama, kita dari tahun 2010, cuman masalahnya berbeda dengan saudara-saudara yang lain, saya di Ciherang ataupun di Sumedang Selatan ini. Artinya bedanya kenapa? Kalau mereka ini kan menunggu pencairan ya, ganti rugi. Dengan saya pun sama menunggu ganti rugi. Tapi
setelah kemarin saya ketemu ada mungkin 15 hari ke belakang, saya ketemu dengan BPN, ya saya kira sangat mustahil tanah kami dibayar. Karena apa? Jadi tanah kami ini tidak dimunculkan namanya, jadi kami tidak dihilangkan, malah yang dimunculkan tadi si Dadap, si Pulan dan lain sebagainya, yang notabene-nya itu bukan haknya, bukan pemiliknya. Nah, lebih tepatnya lagi saya menerima, kebetulan saya sesuai arahan BPN katanya bersurat, oke kita bersurat, tepatnya di bulan Januari tahun 2000 kemarin, dan sekarang udah Januari lagi hampir 1 tahun. Nah, baru jawaban kemarin dan alhamdulillah kita terima. Jawaban itu jelas. Jadi permasalahannya kenapa tanah saya tidak dibayar, karena satu tidak muncul dan tidak ditemukan istilahnya atas nama Raden Kasan. Yang kedua, kami diarahkan harus segera menyelesaikan perkara kami dengan pihak hak perhutani katanya. Karena itu adalah wilayah kawasan perhutani. Nah, saya sampaikan kepada kasih terkait pada waktu itu, mohon maaf sebelumnya. Saya kira saya tidak ada urusan, dan selama ini kami berharap tidak merasa berperkara dengan siapapun, termasuk dengan kehutanan, kan gitu. Nah, di C26 ini yang diterangkan oleh pihak kehutanan itu adalah di petak 2730. Saya tidak mengenal itu. Baik. Yang saya miliki itu adalah C26. Kan gitu. Jadi tidak ada urusan, dan kebetulan ini C26 ini itu adalah ingkrah, udah hasil keputusan daripada TUN. Jadi artinya hasil eksekusi segera eksekusi, bahwa pihak BPN harus segera mensertifikatkan kepada kami. Jadi ironisnya sekarang malah kami yang harusnya mendapat ganti rugi tanah untuk yang 9 hektar itu malah kami tidak mendapatkan. Tapi mudah-mudahan dengan hikmahnya seperti ini, artinya kepada kru media juga saya terima kasih banyak. Artinya saya berharap keprihatinan kami ini ya bukan masalah Sakur Jaya atau Ciherang, atau kita bicara semua warga masyarakat, saudara-saudara kaya yang terdampak tol ini harap segera diselesaikan, barangkali seperti itu. Karena apa, kami ini udah berlarut-larut, saya kira 13 tahun ini ya. Kalau kami tertawa suka dan duka ngitung duit gak apa-apa Mbak, tapi selama ini kami ya menunggu tapi tidak ada keputusan. Jadi artinya kami sangat menyayangkan sekali kepada institusi terkait, artinya dalam hal ini Satgas ya, dalam artinya PJT pengadaan barang dan jasa tol Cisundawu ini yang sangat lamban dalam artian dalam hal masalah penanganan terutama ganti rugi tanah ini. Simpulnya artinya kami juga berharap kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Presiden sekalipun, harap segera menurunkan tim khusus Satgas Mafia Tanah, segera diturunkan, tim-tim terkait harus turunkan. Karena apa? Kami ini tidak bisa apa-apa. Kami tidak bisa apa-apa. Yang apa disampaikan oleh saudara saya tadi itu, selama ini kami tidak ada tindak lanjut. Artinya kami semua adalah bias. Dan itu ada upaya-upaya dari oknum untuk memblurkan kasus ini supaya tidak muncul. Jadi makanya kami memohon dengan rekan-rekan saudara-saudara media untuk bisa membuat up semua masalah masyarakat di Sumedang ini. Harap ada tindak lanjutnya. Pengen seperti apa kan seperti itu. Kami sekali lagi sangat mendukung dengan program pemerintah ini, dengan adanya jalan tol di daerah Sumedang ini. Tapi dengan catatan segera selesaikan ganti ruginya. Kami sangat ikhlas dan ridho. Jangan sampai sangat tadi ironis sekali, tujuan pemerintah ingin mensejahterakan tapi nyatanya apa? Malah mensasarakan. Itu contoh kecil yang jangankan ekonominya, sarana ibadah yang harus kitanya nyaman dengan keibadahan kita malah udah terganggu, dan itu sangat memprihatinkan sekali itu, dan mohon diperhatikan. Itu aja barangkali dari saya, dari Sakur Jaya. Terima kasih sekali lagi, mohon kemitraan dan kerjasamanya. Terima kasih, semoga. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pergantian lahan untuk masyarakat terdampak pembangunan tol Cisundawu ini harus diganti untung. Namun, selama kurang lebih 13 tahun, pembayaran yang semula dijanjikan itu ternyata sampai saat ini masih belum ada kejelasan. Masyarakat terdampak pembangunan tol Cisundawu masih menunggu keadilan dari pemerintah tentang bagaimana status tanah mereka saat ini, di mana ganti untung yang diiming-imingi sebelumnya, hingga akan seperti apa mereka hidup ke depannya. Karena sampai detik ini,
masyarakat masih banyak mengalami kesulitan sejak 2010 sampai dengan sekarang. 13 tahun lebih berada dalam ambang ketidakpastian. Besar harapan masyarakat untuk segera mendapati keadilan, kejelasan, dan kepastian.